Shalom. Saya menjumpai kembali saudara dalam program kesayangan kita, Rema, restorasi melalui Alkitab. Karena melalui firman Allah, saudara-saudara, satu-satunya jalan untuk kita diubahkan, dibaharui. Olehnya kita mengenal Allah dan keselamatan daripada Allah. Karena itu, kita membaca firman Tuhan melalui program Rema ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu agar kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Roh Kudus penolong kami senantiasa memberi hikmat dan wahyu agar hati setiap anak-anak-Mu mengenal Engkau dengan baik dan benar karena semakin diterangi. Terima kasih berkarya berbicara melalui kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Dan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut Tuhan tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal sebelumnya kita membahas bahwa bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, lalu tabut Allah dirampas. Tetapi kemudian dalam pasal 6 dikatakan bahwa tabut itu telah dikembalikan oleh bangsa Filistin kepada bangsa Israel. Nah, setelah mereka mengembalikannya, mereka membawanya ke atas, ke dalam sebuah rumah, yaitu rumah Abinadab. Dan mereka mengangkat anak Abinadab, yaitu Eleazar, untuk menjaga tabut Tuhan itu. Namun saudara-saudara, tabut itu 20 tahun lamanya tidak diindahkan sama sekali. Mereka hanya bisa mengeluh, dan mengeluh. Lalu kemudian setelah 20 tahun lamanya, berkatalah Samuel muncul, saudara-saudara, dipakai oleh Tuhan dan berkata kepada bangsa itu, supaya mereka berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan membuang dewa-dewa yang ada di sekeliling di dalam hidup mereka, Allah asing atau dewa-dewa, yaitu Asyitoret, dan mereka menunjukkan hati kepada Tuhan dan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Saudara yang saya kasih, mereka berdua hati selama 20 tahun. Allah hadir di tengah-tengah mereka, saudara, tetapi mereka tidak mengalami perubahan sama sekali dalam hidup mereka. Mengapa demikian? Oleh karena mereka mendua hati. Mereka juga punya Allah asing, Asyitoret dan sebagainya. Mereka juga menyembah dan tunduk kepada kekuasaan yang lain selain daripada Allah Israel itu sendiri. Dan ini menyebabkan mereka tidak mengalami perubahan, selain mereka hanya bisa mengeluh dan mengeluh di dalam berbagai hal yang mereka hadapi keseharian mereka. Dan akhirnya keluhan itu juga dijawab oleh Tuhan melalui nabinya, yaitu Samuel. Mereka dipanggil oleh Samuel berkumpul, dan Samuel berkata, jauhkan
Semua yang kalian anggap bisa menolong, yang kalian anggap itu bisa memberi kesenangan, bisa memberi kegembiraan sesaat, kebahagiaan sesaat, bukan sesuatu yang sejati. Dan berbaliklah dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Karena Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, itulah Allah yang sesungguhnya. Telah terbukti apa yang dia janjikan selama kepada Abraham nenek moyang saya telah digenapi semua dalam hidup mereka dengan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi toh mereka masih mendua hati juga. Nah, saudara yang saya kasihi, ini mengajar kita, saudara. Seringkali perubahan tidak pernah kita alami dalam hidup ini, khususnya secara kehidupan hubungan dengan Tuhan, yang berdampak, saudara, kepada banyak hal-hal lain dalam kehidupan kita, membuat kita hanya bisa mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Padahal itu, saudara-saudara, karena kita mengabaikan Tuhan. Kita memiliki Allah asing atau dewa-dewa asing yang kita pikir bisa memberi kesenangan sesaat, memberi kebahagiaan sesaat, memberikan saudara kegembiraan yang sesaat. Semu kita mengejar hal-hal yang demikian dibandingkan bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai sumber dalam segala hal yang kita perlukan di hidup ini. Melalui hubungan kita dengan Tuhan, damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati, saudara-saudara, ketenangan, keamanan sejati, kita bisa rasakan alami dalam hidup ini. Dengan senantiasa mengandalkan dan berharap dan percaya, serta menempatkan Tuhan yang utama sebagai yang kita sembah. Ya, banyak hal yang kita lihat orang-orang Kristen hanya 1 jam atau 2 jam dalam 1 minggu pergi ke gereja menyembah memuji Tuhan saja masih dikorbankan demi kesenangan. Hobilah, apalah, segala macam. Padahal Tuhan telah memberikan waktu selama 1 minggu 6 hari penuh. Inilah. Lalu ketika terjadi masalah mengeluh. Menyalahkan situasi, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan bahkan, saudara-saudara. Bukankah ini sebuah kebodohan kita yang sama seperti dialami oleh orang Israel, saudara-saudara? Tetapi saudara, orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, yang perlu kita pelajari dan mengerti di sini, saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan. Yang bisa dilakukan, saudara-saudara, adalah kita harus mengubah sikap hati, jiwa, sikap hidup kita. Kadangkala kita ingin keadaan berubah. Kadangkala yang kita tuntut adalah orang lain yang berubah. Tapi Yesus berkata kepada kita, mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu sementara balok di dalam matamu tidak engkau bisa keluarkan? Saudara, selumbar itu ya mungkin masih lebih kecil dari selembar sedikit kertas ini, saudara-saudara. Ya, yang menutup mata. Sementara balok adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi kemungkinan kesalahan yang kita lihat pada orang sebenarnya itu adalah keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita selalu menilai orang lain begini, begitulah, beginilah. Padahal sebenarnya keburukan itulah yang ada di dalam diri kita sendiri. Egoisme lah, sombong, tidak mau diajar, dan sebagainya. Tidak mau menerima nasihat, merasa lebih pintar dari orang lain. Inilah sikap-sikap yang selalu membuat orang, saudara, akan selalu mengeluh. Dan orang yang banyak mengeluh, orang, saudara-saudara, yang selalu menilai orang lain buruk, selalu menilai negatif ketika dia melihat orang lain, saudara, maka orang seperti ini tidak akan pernah diberkati. Orang seperti ini akan selalu merasa kurang dan miskin, saudara-saudara, dalam hidupnya. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima, akan selalu miskin. Dan akan selalu bahwa apapun dia lihat, pikiran dan perasaannya negatif dengan semua keadaan. Dan ini adalah hal yang buruk. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, yang Tuhan mau ubah adalah kita.
Bukan kita mau mengubah keadaan, mengubah orang lain, saudara. Itu bukan tugas panggilan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kehidupan kita yang berubah. Pola pikir kita, pandang kita terhadap orang lain seperti Allah memandang dan menghargai dan memuliakan orang. Kita menghargai dan memuliakan mereka, saudara-saudara. Dan itulah, saudara-saudara, yang akan membuat suasana dan situasi kita untuk pasti mengalami perubahan. Bukankah saudara-saudara kalau kita berubah memandang, cara pandang kita mengubah saudara-saudara di sekeliling kita, teman, sahabat kerja, pimpinan kita. Dan ketika pikiran kita berubah ke arah yang baik dan benar dan positif, saudara, maka kita melihat bahwa damai tidak meninggalkan kita. Bahwa kita baik-baik saja keadaan, situasi menjadi berubah. Semua orang kelihatan ternyata tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Itulah maksud daripada kebenaran firman Allah, saudara, yang disampaikan Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sementara balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Artinya, saudara, kalau kita ingin orang berubah, kita ingin situasi keadaan berubah, sebenarnya itu adalah saat di mana hidup kita yang perlu berubah. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, membawa kita seperti bangsa Israel. Mereka tidak mengalami perubahan, mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan sungguh-sungguh. Mereka merasa tidak dipedulikan Tuhan, mereka merasa tidak ditolong Tuhan, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa Tuhan begitu jauh dengan mereka. Padahal Tuhan tidak jauh, Tuhan ada di tengah mereka. Yang jauh adalah mereka. Mereka telah mendua hati. Mereka tidak menempatkan Tuhan sebagai pada posisi yang seharusnya, sebagai Allah yang disembah, yang dihormati, yang dimuliakan dalam hidup ini, saudara-saudara. Ya, kalau di tempat saudara ada disiplin kerja, dan saudara begitu mengikutinya karena saudara takut, kalau saudara terlambat dipotong gaji, kalau saudara tidak masuk lalu kemudian ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus saudara terima, maka jam apapun yang diperintahkan kepada kita oleh pimpinan, kita melakukan. Sebenarnya semua situasi itu mengajar kita bahwa seorang yang memiliki kekuatan di dalam hidup ini adalah seseorang yang harus dihormati dan seseorang yang kata patuhi. Kalau kepada pimpinan di dunia ini, saudara, kita begitu patuh sedemikian karena ada rasa takut kehilangan sesuatu. Bukankah demikian dengan Allah? Yang seharusnya dia jauh lebih kita hormati, jauh lebih kita muliakan, yang harus kita sembah. Dialah sumber hidup kita. Dialah yang menentukan hidup dan mati kita, saudara-saudara. Dia jugalah, saudara-saudara, yang akan menentukan antara saudara ke neraka atau ke surga. Tetapi dia telah memilih saudara. Dia telah memanggil saudara, memberi anugerah di dalam Yesus Kristus dengan mengirim anaknya itu mati di kayu salib, korban untuk kehidupan saudara dan saya, keselamatan kita. Dan oleh anugerah itu kita dirampas dari maut sehingga kita tidak mengalami lagi penghukuman. Kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut itu. Tidakkah ini jauh lebih berharga, saudara, daripada kita hanya mencari uang 1 juta, 2 juta, lalu kita begitu mati-matian dengan semua itu. Tapi untuk Tuhan, saudara-saudara, hanya dengan 1-2 jam saja kita tidak berani untuk mentaatinya. Bukankah ini satu hal yang sungguh-sungguh, saudara, kita harus pikirkan dengan baik. Dan sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita bahwa kita betul-betul bertobat atau tidak. Karena itu mari saya mengajak kita semua, saudara. Saya percaya di dalam Kristus Yesus, di dalam Dia segala sesuatu telah diberikan. Ya, mungkin setiap pagi saudara hanya butuh 10-15 menit, setengah jam berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dan itu menentukan harimu di sepanjang hari. Kau bersama dengan Tuhan. Atau jam-jam yang lain yang saudara berikan. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tuhan hanya ingin melihat
bahwa kita menghargai kasih karunia Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa buat kita. Di hari Minggu kita hanya diminta mungkin 1-2 jam saja. Tapi kadangkala banyak orang yang punya banyak alasan. Tapi kalau untuk mengejar hal-hal yang di dunia ini, hujan pun ditembus, apapun ditembus. Bahkan rela untuk tidak tidur semalaman untuk itu. Tapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita menengok kepada kebenaran firman Allah ini. Karena pada akhirnya hidup ini saudara, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Karena itu mari kita menanggapi firman Tuhan seperti panggilan Samuel kepada seluruh bangsa Israel. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, dan beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ada banyak Filistin yang menjajah hidup saudara sehari-hari, yang membuat saudara mengeluh, takut, khawatir, cemas. Hanya dengan mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhanlah yang akan kita melihat kelepasan, kelegaan, damai, sukacita yang penuh senantiasa, bahwa sesungguhnya itu sudah ada diberikan Tuhan, tapi kita mengabaikannya dengan mengabaikan Tuhan juga dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua, yang kebenaran ini menyertai kehidupan saudara untuk lebih bersungguh-sungguh dalam hidup ini, dan benar-benar saudara-saudara hidup menghargai, menghormati kasih karunia Tuhan yang besar yang telah dilimpahkan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Kiranya kebenaran ini Tuhan boleh tertanam baik dan menghasilkan buah. Tuhan mengampuni, Tuhan menyertai anak-anakmu, dan membawa setiap anak-anakmu yang mendengar ini untuk lebih bersungguh hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, umatmu diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa saudara-saudara bagikan kepada teman, keluarga, sahabat-sahabatmu ya akan kebenaran firman Tuhan ini, dan jangan lupa untuk tombol subscribe dan loncengnya serta like, agar senantiasa saudara mendapatkan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari program Rema ini. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.